Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. وعلينا ما هم فيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد, Alhamdulillah, syukurullah subhanahu wa ta'ala. Kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kita taufik dan hidayahnya. Masih saat ini kita diberi kesempatan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk menghadiri majlis ta'lim, untuk semata-mata mendapatkan ilmu Allah Subhanahu wa taala dan warisan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang beliau tinggalkan untuk umatnya, untuk membawa kita di jalan yang lurus, yang bisa membawa kita bisa dapatkan bekal untuk kita bawa kelak di yaumul akhir. Alhamdulillah, di pertemuan yang sebelumnya kita telah melewati satu bab atau satu fasal yang menerangkan kepentingannya untuk seseorang menguatkan keyakinannya. Setelah itu Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad menerangkan di bab selanjutnya, yaitu faslun wa alaika ya akhi bi islahin niyyah. Setelah itu Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad menerangkan kepada kita perlunya bagi kita untuk memperbaiki niat. Ya. Beliau berkata, hendaknya bagimu wahai saudaraku untuk memperbaiki niat. Ya. Wa islahiha wa ikhlasiha, dan keikhlasannya dalam berniat. Kemudian juga wa tafaqqudiha wa tafakkur fiha qabla dukhul fil amal, dan selalu senantiasa berfikir dalam fikiran kita sebelum kita memasuki dalam pekerjaan atau perbuatan yang kita akan lakukan. Hendaknya kita berfikir apa niat yang kita inginkan untuk kita untuk kita buat, untuk kita mendapatkan dari perbuatan tersebut. Hendaknya Habibullah Al-Haddad memberitahu kita, hendaknya seseorang itu berpikir, selalu senantiasa berpikir sebelum dia melakukan perbuatan, melakukan pekerjaan. Hendaknya berpikir apa yang dia niatkan. Apakah niat tersebut niat yang benar, yang mana Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya meridainya, ataupun niat tersebut niat sebaliknya, niat yang buruk. Maka hendaknya kita selalu berpikir apa niat kita untuk kita akan perbuat dalam pekerjaan tersebut, apapun itu. Dulu zaman salafun salih, ulama dahulu, mereka mengajari anak-anak mereka dari kecilnya untuk senantiasa berpikir untuk mendapatkan niat-niat yang bagus. Kalau anaknya ingin keluar untuk jalan menuju sekolahnya atau menuju masjidnya untuk salat jamaah, sebelum dia keluar ditanya sama orang tuanya, sama ibunya, sama ayahnya, apa niatmu untuk keluar dari rumah ini? Untuk salat ke masjid ya wahai ayah, wahai ibu. Maka diajarkan ibunya dan ayahnya untuk menambahkan niat, tambahkan niat. Apakah kamu keluar dari rumah cuma hanya untuk salat saja? Masih banyak sekali niat-niat yang kamu akan dapatkan. Kamu akan mendapatkan kebaikannya.
Seperti mana kamu niatkan untuk keluar dari rumah menuju masjid atau menuju sekolah atau menuju suatu pekerjaan, kamu niatkan saya akan membantu orang. Jikalau saya menemukan seseorang yang butuh bantuan, saya akan bantu. Dan juga saya niatkan kalau misalnya saya melihat suatu hal yang akan membahayai orang lain, saya akan memungutnya atau membersihkannya. Dan banyak sekali niat-niat yang bisa kita masukkan. Maka niat itulah hal yang penting untuk kita fikirkan sebelum kita melakukan suatu pekerjaan atau perbuatan. Fa innaha asasul amal, karena Abdullah mengatakan sesungguhnya niat itu adalah pondasi daripada pekerjaan. Karena pekerjaan itu dipondasi dia pondasinya adalah dengan niat. Karena banyak sekali orang yang bekerja atau mengerjakan perbuatan yang baik, walaupun itu salat atau berpuasa, baca Quran, akan tapi niat dalam hatinya niat yang buruk. Karena untuk dilihat oleh orang lain, riya. Maka perbuatan orang tersebut tergantung daripada niatnya. Dilihat dari pondasi niatnya apa. Karena Rasulullah SAW bersabda, qala Rasulullah SAW, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya perbuatan seseorang itu tergantung pada niatnya. Wa innama likulli imri'in ma nawa. Dan sesungguhnya seseorang itu tergantung apa yang dia niatkan. Maka jikalau perbuatan tersebut dia niatkan untuk kebaikan, maka perbuatan tersebut akan mengikuti apa yang dia niatkan, masuk dalam niat yang dia niatkan, yaitu kebaikan. Oleh karena itu, pekerjaan itu adalah niat itu adalah pondasi daripada pekerjaan. Maupun itu niatnya kebaikan atau keburukan atau kebenaran atau kesalahan, maka tergantung pada niatnya. Ya, pekerjaan itu ikut tergantung pada niatnya, apa yang dia niatkan. Oleh karena itu Abdullah Al-Haddad mengatakan, menasihati untuk kita selalu senantiasa memperbaiki niat kita. Apa niat kita untuk menghadiri majelis ta'lim ini? Apa niat kita untuk keluar rumah untuk mencari nafkah untuk keluarga kita? Apa niat kita untuk kita pergi keluar dari rumah untuk pergi untuk menghadiri salat jamaah? Apa yang kita niatkan? Apakah itu kebaikan? Kita memang lihat perbuatan tersebut perbuatan yang baik pasti. Akan tetapi tergantung pada niat kita juga perbuatan tersebut. Walaupun amal yang kita perbuat adalah perbuatan yang baik, yang ibadah, tetapi niat kita niat buruk, maka otomatis perbuatan tersebut akan mengikuti apa yang dia niatkan, buruknya dan benarnya, baiknya dan buruknya. Kemudian beliau berkata, fa'alaika an taqula qawlan wa la ta'mal amalan wa la ta'zum ala amr. Maka bagimu, hai saudaraku, hai Abdullah Haddad mengatakan, menasihati untuk kita, hendaknya tidak mengucapkan sesuatu ucapan atau tidaklah kamu berbuat sesuatu atau berkeinginan
dalam sesuatu hal, ya, apapun hal tersebut, kecuali ya kamu menjadikan itu semua, ya, pekerja-pekerja apapun yang kamu inginkan kamu akan lakukan, kamu jadikan itu semua dalam niat untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Illa wa takuna nawiyan bidzalika taqarruba ila Allah. Kecuali kamu berniat untuk menjadikan amal-amal tersebut, perbuatan tersebut untuk semata-mata mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena inilah niat yang paling agung untuk kita lakukan, untuk semata-mata mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena perbuatan yang mana di dalamnya tidak ada hal yang bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, maka perbuatan tersebut perbuatan yang sangat remeh, tidak ada gunanya. Maka hendaknya kita melakukan suatu perbuatan, pekerjaan, hendaknya Habibullah Al-Haddad mengatakan kepada kita untuk kita niatkan semata-mata mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga wabtigha'i thawab alladhi rattabahu subhanahu ala amr manwi min babil minnati wal fadl. Dan juga berniat untuk kita berharap pahalanya Allah Subhanahu wa taala yang Allah Subhanahu wa taala akan tentukan, ya, untuk atas orang tersebut yang mana dia niatkan. Kalau dia niatkan niat yang baik, seperti mana kalau misalnya dia pergi untuk bekerja, pergi untuk sekolah, atau pergi untuk menghadiri majlis ta'lim, dia niatkan di dalamnya niat yang baik semata-mata untuk apa? Mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala dan juga mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka itulah niat yang Habib Abdullah Al-Haddad menasihati kita, hendaknya kita selalu senantiasa berniat untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Selalu kita harus berpikirkan niat tersebut di sebelum pekerjaan kita, perbuatan kita. Kemudian Habibullah Al-Haddad mengatakan, wa'lam annahu la yasluhu taqarrub ila Allah illa bima syara'ahu ala lisani rasulih. Dan ketahuilah wahai saudaraku bahwasanya sesungguhnya tidaklah dibenarkan seseorang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala kecuali tidaklah seorang dibenarkan bahwasanya dia mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala kecuali apa? Kecuali dengan ajaran syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui lisan beliau. Ya. Maka tidak bisa orang bilang kalau dia ini mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala kecuali kalau memang amalan tersebut adalah termasuk ajaran-ajaran yang Rasulullah SAW ajarkan kepada kita. Ya, daripada faraid wan nawafil, daripada kewajiban-kewajiban dan sunnah-sunnah yang Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita. Jadi orang tidaklah bisa mengaku bahwasanya dia berniat untuk mendapatkan kedekatan kepada Allah Subhanahu wa taala kecuali dengan dia meniatkan yang mana niat tersebut termasuk ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maupun itu sunnah maupun itu wajib. Ya. Wa qad tu'tharu an-niyyah as-sadiqah fil amr mubah. Dan sesungguhnya bisa juga niat itu
ya, niat yang benar, niat yang dia niatkan, niat yang sungguh, bahwasanya niat tersebut bisa mempengaruhi hal yang mubah hukumnya, sesuatu yang mubah, ya. Kita tahu mubah, hukum sesuatu hal yang mubah itu yang mana kita kalau kerjakan tidak dapat pahala, dan kita kalau kita tinggalkan kita juga tidak mendapatkan dosa. Itu hukum yang mubah, hal-hal yang mubah. Nah, hal yang mubah tersebut ini karena niat bisa menjadikan hal tersebut, hal yang mubah ini menjadikan hal yang bisa kita dapatkan pahala. Karena aslinya hal yang mubah itu yang kita sudah sebutkan tadi, bahwasanya hal yang mubah itu tidak bisa aslinya itu tidak bisa mendapatkan pahala kalau kita kerjakan. Dan kalau kita tinggalkan tidak mendapatkan dosa juga. Tapi karena niat, Abdullah Al-Haddad mengatakan dengan niat bisa mempengaruhi, ya, hal yang mubah hukumnya menjadi hal yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertamanya mubah, ya, kita tidak dapat apa-apa darinya, tidak dapat pahala, tidak dapat apa-apa. Karena niat yang baik untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, kita bisa mendapatkan pahala di dalamnya. Seperti mana orang yang makan, karena makan itu mubah, ya, hukumnya mubah makan. Orang yang makan kemudian dia niatkan dengan makannya tersebut itu untuk memberikan tambahan energi dalam dirinya, untuk mendapatkan kekuatan dalam dirinya dalam bertaat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan niat tersebut yang aslinya makan itu hukumnya mubah, ya, hukumnya mubah, dengan niat dia untuk mendapatkan energi, menambahkan energi dalam tubuh dia agar dia bisa untuk menjalani taat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka makan tersebut itu menjadi pahala. Dia melakukan makan itu yang aslinya mubah karena dia niat yang baik tadi menjadikan pahala. Setiap suatu suapan bisa menjadikan pahala yang besar untuk dia. Karena niatnya dia yang baik, semata-mata untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan apa? Dengan dia niat untuk menambahkan energi di dalam badannya agar dia bisa kuat untuk menjalani perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan banyak sekali misal-misal contoh-contoh yang kita akan dapatkan, ya, hal-hal yang mubah hukumnya, tapi dengan niat yang kita semata-mata untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, seperti tadi itu contoh, ya, bisa di dalamnya kita mendapatkan pahala yang besar, kebaikan yang besar. Seperti mana juga orang yang berhubungan dengan istrinya semata-mata karena berniat untuk mendapatkan keturunan yang saleh, keturunan yang mana yang bisa memberi manfaat kepada umat Islam, mendapatkan anak yang selalu bertaat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu juga bisa mendapatkan pahala yang besar. Semua contoh-contoh hal-hal yang mubah, kalau kita niatkan dengan niat yang tulus, yang sungguh-sungguh semata-mata untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, maka hukum yang awalnya hukumnya mubah, kita tidak mendapatkan pahala darinya, karena niat kita bisa mendapatkan pahala yang besar. Karena itu tadi, ya, sesuatu perbuatan itu tergantung daripada niatnya. Kita sudah dengar sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di awal.
Kemudian Habib Abdullah Al-Haddad mengatakan setelahnya, wa yashtarit li sidqin niyyah alla yukadzibuha al-amal. Kemudian untuk kita mendapatkan hal tersebut, hal yang mana dengan niat yang baik kita bisa mendapatkan pahala dari niat yang baik, itu ada syaratnya. Apa itu syaratnya? Hendaknya disyaratkan untuk mendapatkan niat yang sungguh, niat yang benar dalam dia berniat, itu hendaknya perbuatannya itu tidak beda dengan niatnya. Itu syaratnya. Hendaknya yang kita niatkan itu tidak berbeda dengan apa yang kita lakukan. Kita berniat yang baik, maka sebagaimana kita berniat untuk melakukan yang baik, maka perbuatan kita harus baik. Itu syaratnya. Beliau Habib Abdullah Haddad mengatakan. Maka seperti mana beliau memberi contoh kepada kita, faman yatlub al-ilm, seperti mana orang yang menuntut ilmu. Ada orang menuntut ilmu, dan dia mengaku wa yaz'um anna niyatahu fi tahsili an ya'mal wa yu'allim, dan dia, orang tersebut yang menuntut ilmu ini, dia mengaku bahwasanya dia ini berniat di dalam menuntut ilmunya ini karena apa? Dia berniat untuk mengamalkan apa yang dia dapatkan dari ilmu tersebut, dan dia berniat untuk memberikannya atau memperluaskannya, mengajarkan kepada orang lain. Niatnya yang baik, niatnya baik. Menuntut ilmu karena untuk diamalkan, karena orang yang menuntut ilmu harus untuk sertai dengan amal, sertai dengan amal yang dia ketahui dari ilmu tersebut. Kemudian juga mengajarkan kepada orang lain. Maka orang tersebut memiliki niat yang baik. Maka jikalau fa illam yaf'al dzalik inda tamakkun minhu fa niyatu ghairu shadiq. Maka jikalau orang tersebut tidak melakukannya apa yang dia niatkan, dan dia mampu untuk melakukannya, maka niatnya itu tidak benar, tidak sungguh-sungguh dalam berniat. Jadi dia niat untuk menuntut ilmu agar dia mengamalkan ilmu tersebut, dan dia juga untuk menyebarkan kepada orang lain. Akan tetapi dia setelah memiliki ilmu tersebut, apa yang dia niatkan dia tidak mengerjakannya. Maka niat yang dia awal itu maka termasuk niat yang bukan yang sungguh-sungguh, bukan niat yang benar. Maka hukumnya niat tersebut hukumnya tidak sah. Bisa dibilang tidak sah karena dia tidak sungguh-sungguh dalam berniat. Maka Habib Abdullah Al-Haddad memberikan kita nasihat, hendaknya berniat itu harus ada syaratnya. Yang mana syaratnya? Hendaknya niatnya itu tidak berbeda dalam apa yang dia kerjakan. Kalau kita berniat kebaikan, maka kalau kita bisa melakukannya, ya kita lakukan. Akan tidak berbeda dengan apa yang kita niatkan. Pekerjaannya sama dengan apa yang dia niatkan. Dia niatkan baik, maka pekerjaannya baik. Dia niatkan untuk kebenaran, suatu hal yang benar, maka dia harus melakukan tersebut. Seperti mana yang tadi dicontohkan orang yang menuntut ilmu. Seperti juga dicontohkan kaman yatlubud dunya, seperti orang yang mana dia mencari dunia, mencari dunia semata-mata dia berniat untuk apa? Agar dia yastaghni 'anil nas, tidak tergantung pada seseorang.
ya, tidak minta-minta kepada seseorang, tidak menyusahi orang-orang lain. Karena bahwasanya sesungguhnya seorang muslim itu memiliki ya sifat tersebut, tidak tergantung kepada orang lain, tidak minta-minta kepada orang lain. Maka orang yang tersebut ini dicontohkan kalau dia mencari dunia semata-mata untuk hal tersebut, dan dia juga berniat wa tasadduq ala muhtajin, karena untuk dia ya senantiasa untuk bersedekah kepada orang-orang yang membutuhkannya, orang-orang yang butuh, orang yang miskin. Dan juga dengan dunia tersebut yang dia cari untuk silatur agrabin, untuk menjalin silaturahmi antara keluarganya dengan harta tersebut yang dia cari. Niatnya baik, niatnya baik. Dengan itu dia bisa mendapatkan pahala. Akan tetapi fa illam yaf'al dzalik indal qudrah alaihi fala athara li niyyatihi. Maka jikalau dia tidak berbuat apa yang dia niatkan setelah dia dapatkan, dan dia mampu, dia sudah dapatkan dunia tersebut yang dia cari, uang yang dia cari, dan dia mampu untuk melakukannya, tapi dia tidak melakukannya, maka niat tersebut yang dia niatkan di awal itu tidak mempengaruhinya. Jadi yang awalnya dia seharusnya mendapatkan pahala dengan hal tersebut, ya, karena dia tidak melakukannya apa yang dia niatkan, maka sia-sia apa yang dia niatkan itu. Apa yang dia niatkan sia-sia. Ya, karena dia niatnya bagus, akan tetapi perbuatannya tidak sama dengan niatnya. Di awalnya mencari dunia, mana mencari dunia itu mubah, ya, mubah. Dia niatkan hal-hal yang baik seperti yang tadi disebutkan, ya, untuk bersedekah kelak kalau dia memiliki uang banyak, untuk menjalin silaturahmi keluarganya, kerabatnya. Akan tetapi setelah dia memiliki uang yang melimpah, dia tidak melakukannya, maka niat tersebut niatnya sia-sia. Maka yang syarat untuk kita mendapatkan pahala atau manfaat daripada niat kita itu hendaknya tidak beda, ya, tidak berbeda pekerjaan perbuatan kita dengan niat apa yang kita niatkan. Kemudian Hafizullah Al-Haddad mengatakan setelahnya, wan niyyah la tu'thir fil ma'asi syai'an. Nah, dan niat yang benar itu, ya, niat yang benar itu tidak bisa mempengaruhi hal yang hukumnya maksiat sedikit pun. Ya, tadi kita ketahui bahwasanya hal yang mubah itu yang dia mana tidak mendapatkan pahala, akan tetapi dengan kita meniatkan yang niat yang dalamnya bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, bisa menjadikan di dalamnya ada pahala. Akan tetapi suatu hal yang hukumnya maksiat, hukumnya dosa, dengan niat yang benar tidak bisa mengubahnya, tidak bisa mempengaruhinya. Seperti mana, ya, najis, ya, ainan najis, seperti kotoran anjing. Kalau kita ingin membersihkannya itu kotoran anjing daripada najis tersebut, tidak bisa. Suatu hal yang najis, ya, najis, dia memang aslinya itu najis. Kotoran-kotoran hewan, kita ingin mengeluarkan status dia dari bahwasanya dia itu najis, nggak bisa. Seperti mana juga maksiat, hal yang dosa, ya, yang dia maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan kita melakukannya untuk berniat yang baik tidak bisa mempengaruhinya, tetap mendapatkan dosa. Seperti mana dijelaskan, ya, faman wafaqa insan ala ghibati muslim wadda'a annahu yaqsud bidzalik idkhalus surur ala qalbihi fa huwa akhadul mughtabin. Dicontohkan Hafizul Haddad seperti mana orang yang bertemu kepada orang yang orang-orang sekelompok orang yang sedang berghibah, ya, berghibah.
menyebutkan aib-aib orang, ya, di hadapan orang-orang lain dengan tanpa sepengetahuan orang tersebut yang dia sebutkan. Itu namanya ghibah. Wa ghibah haram, ya, ghibah itu haram. Maka jikalau ada orang, ya, menemui sekelompok orang yang sedang menghibah, kemudian dia ikut dengan mereka semata-mata dia berniat kenapa? Untuk menyenangkan kelompok tersebut, ya. Mungkin dia seorang orang tua, mungkin, ya, mungkin tidak tahu hukum, atau mungkin dia tahu hukum, akan tetapi kita misalnya kita melewati gitu, ya, duduk sama mereka, tiba-tiba orang tersebut berghibah. Kemudian karena kita mungkin tidak enak gitu, ya, kita ikut dengan mereka, ikut berghibah. Karena apa? Karena untuk memasukkan kesenangan dalam hatinya, ya, kesenangan dalam hati orang tersebut. Karena jika kita mungkin tidak ikut, ya, tidak ikut, mungkin hati orang tersebut bakal mungkin merasa tidak enak lah, ya, tidak senang. Walaupun niatnya kita betul, ya, niatnya kita betul karena semata-mata untuk menyenangkan hati orang tersebut, maka tetap dia termasuk status orang yang menghibah. Orang yang termasuk orang yang terkelompok orang yang ghibah. Dan ghibah itu haram, ya, berdosa. Itu contoh awal. Dicontohkan juga wa man sakata 'anil amr bil ma'ruf wan nahi 'anil munkar. Ya. Dicontohkan juga dia berdiam, ya, diam dalam amar ma'ruf, wan nahi 'anil munkar, dan nahi munkar. Dia diam dalam hal tersebut. Karena apa? Karena dia berniat dalam diamnya tersebut itu untuk semata-mata tidak menghancurkan orang, menghancurkan hati seseorang. Misalnya dia melihat seseorang yang melakukan nahi munkar, kemudian dia diam, semata-mata dia berniat untuk apa? Untuk tidak menyakiti orang tersebut, dan dia mampu untuk mencegah hal tersebut, mencegah nahi munkar tersebut, maka dia termasuk orang yang melakukan dosa tersebut, melakukan nahi munkar tersebut. Karena apa? Suatu yang maksiat itu tidak bisa kita cegah dengan niat yang baik. Jadi dia berniat untuk dia diam, ya, dia diam karena di hadapannya ada orang yang melakukan hal yang nahi munkar, tapi dia berniat agar si orang tersebut tidak sakit hati, ya, tidak hatinya pecah, ya. Karena mungkin kalau kita nasihati dia akan merasa berat di dalam hatinya, maka tetap dia, si orang tersebut yang diam ini, mendapatkan dosa. Jikalau memang dalam hal tersebut, dalam saat tersebut, jikalau kita nasihati, bisa saja dia menerima orang tersebut. Beda lagi kalau misalnya memang orang tersebut ini, kalau kita nasihati, memang akan menjadi lebih parah. Jadi lebih parah, maka ya hendaknya kita nahi munkar, tapi dengan cara yang lain, dengan banyak cara-cara untuk menahi munkar. Akan tapi kalau dia diam saja karena untuk semata-mata dia berniat untuk tidak menyakiti hatinya, maka Abdullah Hadim mengatakan fahuwa syarikuhu fil ithim, maka dia termasuk orang yang melakukan, ya, dosa tersebut. Dia mendapatkan dosa tersebut juga. Maka seperti itulah niat, ya. Tidak bisa mempengaruhi hal yang aslinya hukumnya maksiat, hukumnya dosa, dengan niat yang baik kita tidak bisa merubahnya. Beda lagi kalau misalnya hukumnya mubah yang kita sudah dengar. Kita bisa dengan niat yang baik kita mengubahnya menjadi suatu hal yang bisa mendapatkan pahala. Wa hakadha. Maka Habibullah Haddad
meneruskan wa idza ta'allaqat an-niyyah al-khabithah bil amal al-thayyib fa afsadathu wa sayratuhu khabithan. Begitu juga jikalau dia melakukan perbuatan yang baik akan tetapi niat yang buruk, maka hal tersebut yang baik, perbuatan tersebut akan mengikuti apa yang dia niatkan. Kaman ya'mal salihat wa in dzalika tahsilul mal wal jah. Seperti mana dia melakukan hal-hal yang amal saleh, amal yang baik, tapi dia berniat untuk mendapatkan harta atau mendapatkan pandangan orang kepada dia agar dia dipuji oleh orang-orang. Maka dia mendapatkan apa diniatkan, niat yang buruk tersebut. Walaupun dia melakukan hal-hal yang beribadah, bisa mendapatkan pahala, tapi karena dia niatnya yang buruk, otomatis dia tidak mendapatkan pahala. Dia dapatkan apa yang dia niatkan. Oleh karena itu, khususan kita di bulan Rajab ini, sebelum kita memasuki bulan Ramadan, hendaknya kita dari sekarang untuk berniat untuk melakukan hal-hal yang baik kelak di bulan Ramadan. Karena orang-orang saleh zaman dahulu itu mereka 6 bulan sebelum Ramadan mereka sudah berniat, bersiap-siap untuk masuk ke Ramadan. Bersiap-siap. Mereka berniat di dalamnya, mereka perbuat juga melatih dirinya untuk kalau masuk Ramadan, dia sudah siap. Begitu juga orang saleh zaman dahulu keluar dari Ramadan, mereka senantiasa melakukan hal-hal yang dia lakukan di Ramadan. Maka dikatakan orang-orang saleh itu 1 tahunnya itu semua bulan Ramadan. Maka hendaknya kita meniru orang-orang saleh tersebut. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala dengan apa yang kita dapatkan ilmu hari ini, Allah Subhanahu wa taala berikan kita taufiknya untuk kita terus senantiasa diberikan jalan yang mana jalan tersebut bisa mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala, Rasulnya, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala dengan majlis ilmu ta'lim ini Allah Subhanahu wa taala angkat derajat kita, dan Allah Subhanahu wa taala mengangkat hal keburukan yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada kaum muslimin hari ini di semua tempat. Ini saya bisa sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.